Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang sedang melihat ataupun menyaksikan video ini, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan 4 cara dalam penelitian. Yang pertama itu ada penelitian survei, yang kedua itu ada namanya penelitian korelasi, yang ketiga itu ada namanya penelitian komperensi, dan yang keempat itu ada namanya penelitian eksperimen. Saya masuk dalam penjelasan singkatnya. Yang pertama itu ada namanya penelitian survei, di mana penelitian survei ini menurut Sugiono itu adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data di masa lampau ataupun di masa sekarang. Penelitian ini mengumpulkan informasi dari suatu sampel, diambilnya hanya dari suatu sampelnya. Contohnya bagaimana contohnya? Itu ada di faktor-faktor kesulitan guru sekolah dasar dalam penulisan karya ilmiah, dalam menulis penelitian tindak kelas. Kesulitannya kedua itu ada di mempublish artikelnya, dan yang ketiga itu ada kesulitan di internal ataupun eksternal guru itu sendiri. Itu contoh kesulitannya, faktor-faktornya. Terus contohnya yang kedua di survei ini, contohnya adalah strategi kepala madrasah dalam membangun budaya religius peserta didiknya. Ini bisa kita ambil atau bisa kita lihat dari sampelnya. Kita mengambil sampel dari peserta didiknya, bagaimana budaya religius yang ada di madrasah tersebut. Itu 2 contoh dalam penelitian survei. Yang kedua masuk ke dalam penelitian korelasi. Penelitian korelasi itu merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki atau membuktikan sejauh mana keterkaitan atau hubungan erat antara variabel yang satu dengan variabel yang satunya lagi. Masuk ke contohnya itu ada di hubungan antara motivasi dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Hubungan antara motivasi dengan kebiasaan belajar itu sangat mempengaruhi. Kita mencari hubungannya, bagaimana hubungan antara motivasi belajarnya dengan prestasi belajarnya. Itu contoh yang pertama di korelasi. Yang kedua contohnya itu ada di hubungan antara kedisiplinan siswa dengan prestasi belajarnya. Nah, kedisiplinannya ini juga mempengaruhi prestasinya. Kita melihat bagaimana disiplinnya dia belajar dengan hasil yang dia peroleh dari kedisiplinannya tadi. Itu contoh penelitian korelasi. Yang ketiga itu ada penelitian komparasi. Apa itu komparasi? Itu adalah suatu penelitian bentuknya membandingkan antara variabel yang satu dengan yang satunya lagi. Jadi ada 2 variabel yang dibandingkan. Contohnya di sini ada motivasi dan kemandirian belajar siswa pada masa Covid. Nah, ini menjadi suatu perbandingan. Kita bisa melihat motivasi dan kemandirian siswa dalam belajar di masa Covid dulu. Nah, dengan masa yang sudah. Kalau di sini di dalam artikel ini dijelaskan pada masa Covid itu penelitiannya membuktikan bahwa motivasi belajarnya itu di angka 6 pada saat Covid. Setelah Covid itu mendapatkan hasil 7, jadi meningkat setelah Covid. Kemandiriannya, kalau kemandirian di sini diangkakan dengan angka 5, dan setelah Covid itu diangkakan dengan 7. Itu perbandingan antara setelah dan sebelum Covid dalam motivasi dan kemandirian siswa dalam belajar. Contohnya yang kedua itu ada perbandingan prestasi antara sekolah yang unggul dan non unggul. Jelas sekali, sekolah yang unggul itu pasti memiliki fasilitas yang lebih atau kualitas guru yang memang berkualitas dari yang sekolah non unggul. Itu bisa menjadikan perbandingan. Itu 2 contoh dari korelasi, dari komperensi, artinya perbandingan.
Nah, yang terakhir itu ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah yang dilakukan untuk melihat suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau mengenali hubungan sebab akibatnya atau antara gejala. Nah, penelitian ini untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang diberikan terhadap suatu yang sedang diteliti. Artinya sebab akibatnya. Contohnya yang pertama itu ada pengaruh pemberian hukuman terhadap disiplin siswa dalam belajar. Nah, itu termasuk penelitian eksperimen. Jadi ketika kita memberikan suatu hukuman terhadap siswa, apa yang terjadi atau apa dampaknya, itu bisa menjadi penelitian eksperimen. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu ada di berbasis audio visual terhadap peningkatan hasil belajar sekolah dasar. Nah, di SD juga atau di sekolah dasar ini seiring berjalannya zaman mengikuti teknologi, kita bisa meneliti atau dalam penelitian eksperimen ini sejauh mana dan sebagaimana dalam pendapatan sekolah dasar ini dalam menerapkan audio visual dalam peserta didiknya. Ini menjadi suatu penelitian eksperimen juga. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 4 penelitian tadi. Ada penelitian eksperimen, ada penelitian korelasi, ada penelitian komperensi, dan penelitian eksperimen. Penelitian survei tadi adalah penelitian pengumpulan data, dia mengumpulkan dari sampelnya. Habis itu ada penelitian korelasi. Penelitian korelasi itu dia mencari hubungan. Dan ada penelitian komperensi. Komperensi tadi adalah penelitian yang mencari perbedaan antara variabel satu dengan yang satunya. Dan yang terakhir ada penelitian eksperimen yang melihat atau meneliti sebab akibat yang terjadi. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.